Masya Allah. Nah sekarang nih Pak Ustadz ada juga bintang tamu kita pada pagi hari ini yang sangat cantik. Ini kakak saya nih Pak Ustadz, Iya. ada Kak Sasha Alexa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya sekarang banyak yang tahu lewat media bahwa saya sudah bercerai sebanyak 3 kali. Sebagai seorang perempuan itu bukan suatu keinginan saya Pak Ustadz. Di pernikahan pertama mungkin saya waktu umurnya masih muda jadi mungkin banyak emosi. Di pernikahan kedua selama 11 tahun saya juga berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga rumah tangga saya. Dan saya ikhlas selama belasan tahun menjadi tulang punggung keluarga. Dan saya sering mengalami KDRT. Sempat berakhir di kantor polisi tapi saya cabut laporannya. Kenapa akhirnya saya menyerah untuk tidak melanjutkan di pernikahan kedua? Karena anak saya yang dari suami pertama, sekarang kan mantan suami pertama sudah meninggal, anak saya sudah yatim dan anak saya yang pertama cuma punya saya pikir. Dia sudah mengalami traumatik yang luar biasa karena sering melihat saya sama mantan suami yang itu nggak pernah saya ceritakan ke orang-orang. Bahkan saya dulu pernah syuting juga dengan muka saya babak belur, saya tetap tutupin itu semua. Tapi anak saya yang tahu setiap kali dia lari ke belakang, dia bilang dia takut saya pada waktu itu. Setelah saya memutuskan untuk tidak melanjutkan rumah tangga saya yang kedua, nggak lama saya ketemu dengan laki-laki yang berikutnya yang sekarang menjadi bapak dari anak saya yang kedua. Pada awalnya saya berpikir inilah jodoh yang Tuhan berikan pada saya. Inilah mungkin doa-doa ini bukan jawaban dari doa-doa saya yang saya berpikir saya kangen Pak Ustadz, kepengen ngerasain gimana sih dinafkahin sama suami karena saya nggak pernah merasakan itu belasan tahun. Saya kepengen disayang dan alhamdulillah di awal-awal hubungan suami saya sangat bertanggung jawab dan akhirnya suami saya juga bisa membuat saya sama mama saya akur. Yang tadinya saya sama mama saya tuh sering gak akur karena mama saya gak setuju dengan pernikahan kedua, sekarang akur. Tapi di tengah-tengah perjalanan hubungan memang saya kenal suami saya ini dari mantan sahabat saya. Mohon maaf sekali saya harus bilang ini mantan sahabat karena orang yang mengenalkan ini, mantan sahabat saya ini, dialah juga yang nikung saya. Dan bagaimana saya selalu dijelek-jelekan dengan bapaknya anak saya, kata-katanya semua dari teman saya. Sampai akhirnya di kehamilan ke-6 bulan, awalnya dia senang dengan kehamilan saya. Tiba-tiba di kehamilan 6 bulan dia meminta saya untuk menggugurkan kandungan pada waktu itu. Jadi sifatnya up and down, kadang baik, kadang tiba-tiba marah, kadang baik lagi, begitu berangsur sampai dengan saya melahirkan. Waktu saya melahirkan dia masih baik, dia juga yang mengazani anaknya semua segala macam dan membiayai juga untuk biaya rumah sakit. Tapi nanti tiba-tiba sifatnya berubah lagi. Saya nggak tahu apa yang terjadi dengan dia. Makanya saya memutuskan untuk mengakhiri pernikahan saya yang ketiga karena saya tidak mau anak-anak saya lagi mengalami traumatik yang sama ataupun saya juga menjadi seorang ibu yang stres dalam membesarkan anak saya yang masih bayi. Sebenarnya saya sakit, tetapi saya masih punya harapan. Pertanyaannya bagaimana ya Pak Ustadz? Saya juga melihat dia kadang baik kadang enggak. Saya harus bersikap seperti apa? Apakah kalau seandainya nanti terjadi di depan ternyata memang akhirnya kita enggak berjodoh. Bagaimana cara saya menerima ketentuan yang Allah berikan terhadap saya? Bunda, hidup ini nggak bisa lepas dari yang namanya pilihan, betul? Makanya ada yang bilang hidup ini antara huruf B, C, D. B-nya birth, D-nya death, C-nya choice, pilihan. Hidup ini selalu ada pilihan. Dan itu yang harus kita pilih. Nah terus gimana agar kita dibimbing oleh Allah dalam memilih sesuatu yang terbaik. I yang pertama adalah istikharah. Ulangi. Minta petunjuk kepada Allah.
bangun di sepertiga malam, ambil air wudhu, bentangkan sajadah, sholat. Ada sholat khusus namanya sholat istikharah. Kemudian setelah itu zikir, setelah itu baca Quran. Setelah itu temukan jalan terbaik dari semua yang kita hadirkan. Jadi ingat ya, jawaban istikharah itu bukan semata-mata dari mimpi. Jadi kalau bunda ngerasa bahwa mimpi saya begini. Ya tergantung. Sebelum tidur ngapain dulu. Lihat siapa dulu dan apa yang bunda lakukan. Maka jawaban istikharah itu adalah jawaban yang membuat kita lebih tenang. Menjalani semua yang kita rasakan. Yang kedua sikapnya adalah istisyarah. Ulangi. Artinya bermusyawarah. Bunda ngobrol, bunda tanya, minta advice, minta nasihat sama orang yang kita rasa orang itu punya kemampuan. Ke atas orang tua, ke samping saudara. Bunda juga harus punya guru. Kita olahraga aja punya instrukturnya. Betul? Hati juga harus punya gurunya. Punya murabinya, punya mursyidnya. Nah baru yang ketiga nanti namanya istifta. Ulangi. Istifta. Minta fatwa kepada siapa? Kepada hati. Semua punya mata hati kan? Dan mata hati bisa mengarahkan jawaban yang terbaik. Kasasa nanti tanya hatinya kira-kira lanjut atau harus pisah. Putus atau terus. Terima lagi atau cukup. Nanti hati bisa menjawab itu. Setelah istikharah dan istisyarah. Setelah itu baru yang keempat apa? Istiqomah. Tidak ada pasangan yang sempurna. Halo, betul tidak? Tidak ada pasangan yang baik masa lalunya. Semuanya pasti ada kurangnya. Betul? Maka dalam rumah tangga jangan pernah mencari yang sempurna. Karena sampai kapanpun engkau tak akan pernah bisa menemukannya. Cinta terbaik itu bukan dia yang datang karena kelebihannya. Tapi cinta terbaik dia yang siap bertahan walaupun tahu kekurangan dalam dirinya. Jadi Kak Sasa, Aasi berharap bisa terus berlanjut dengan semua kebaikan. Oke dia punya salah, iya. Oke dia punya masa lalu yang buruk, iya. Tapi percayalah setiap orang jahat punya masa depan yang baik. Setiap orang baik juga berpotensi terpeleset dalam setiap kebaikannya ke depan. Mudah-mudahan Allah lembutkan hati Kak Sasa, hati anak-anak. Dan semoga laki-laki siapapun nanti yang datang adalah laki-laki terakhir yang bisa menyempurnakan semua rasa sakit yang pernah kita rasakan. Amin ya rabbal alamin. Di kajian nanti ini mengajarkan kita semua bahwa banyak orang yang punya masalah, nggak kita aja. Jadi nggak selalu harus bersedih diri, nggak harus selalu menyalahkan diri sendiri atau berdiam diri karena semua punya masalah dan semua juga punya Allah. Yang aku kalau rasakan adalah perjalanan hidup yang mungkin selama bertahun-tahun selalu aku tutupi karena aku anggap sebagai aib. Tapi belakangan ini aku beranikan diri untuk berbicara, untuk ngomong karena sudah di titik yang mentok gitu. Jadi kalau dibilang aku rela dengan ini yang Tuhan berikan, aku rela. Tapi dibilang aku ikhlas, aku belum ikhlas. Dan bertanya juga kepada Ustadz bagaimana cara saya menyikapi kehidupan kedepannya apabila sebenarnya saya masih ada keinginan untuk bisa memperbaiki dengan mantan suami saya yang ketiga. Dan itu baru saya sampaikan di kajian hati. Alhamdulillah setelah ikut kajian banyak lebih bersyukur.
Mudah-mudahan bunda-bunda semua yang ada di sini dan juga bunda-bunda yang ada di rumah bisa mendapatkan pencerahan setelah mendengarkan tausiah yang luar biasa sekali dari Ustadz Hilman. Antara relaku dan sakit hatiku. Bunda sayang, pemirsa Trans TV, belajar ya untuk melepas semua rasa sakit yang ada di hati kita. Jangan pernah merawat kebencian, jangan pernah merawat sakit hati, tapi belajarlah menyiramnya dengan kelembutan hati. Kita tidak bisa merubah keadaan, yang bisa kita rubah adalah menerima keadaan. Dan percayalah, setelah menerima pasti ada kebaikan yang sedang Allah hadirkan. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Ya Allah, tidak ada yang paling sayang kepada kami kecuali Engkau. Ya Allah, tidak ada yang paling mencintai kami kecuali Engkau. Ya Allah, kami mohon, sayangilah kami semua dengan rahmat-Mu. Cintailah kami semua dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, ya Alim, duhai Allah yang maha tahu. Ya Allah, Engkau tahu isi hati kami. Ya Allah, Engkau tahu sulitnya hidup yang sedang kami jalani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Dalam diamku, kutemukan kesejukan. Ku berdamai dengan masa lalu yang terluka. Karena aku tahu Allah akan menuntunku pada keindahan cahaya surga. Amin. Kalau gitu terima kasih banyak Pak Ustadz Hilman, terima kasih banyak bunda-bunda yang udah hadir. Kalau gitu saya Syahna Sadikah pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di episode Kajian Hati berikutnya. Kajian Hati, Tenangkan hatimu. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.